Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Martiani dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik dan mengelola konflik dalam hubungan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian manajemen konflik. Apa itu manajemen konflik? Manajemen konflik adalah proses membatasi aspek-aspek negatif dari konflik sekaligus meningkatkan aspek positif dari konflik. Manajemen konflik juga merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam mencegah masalah, dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga, atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Manajemen konflik memang harus dilakukan agar dapat mengelola konflik dengan baik, agar tidak menyebabkan hal negatif, antara lain adanya perpecahan, permusuhan, dan persaingan yang tidak sehat. Hal negatif tersebut biasanya juga memicu dampak, yakni membuat tidak nyaman di pekerjaan, sehingga produktivitas akan menurun. Oleh sebab itu, pentingnya keterampilan manajemen konflik ini sangat baik sebagai upaya untuk mencegah dan atau mengelola dampak buruk dari terjadinya konflik di sebuah organisasi atau dalam bisnis. Manajemen konflik selanjutnya digunakan sebagai upaya merendahkan konflik dan menyatukan kembali berbagai pihak melalui berbagai solusi. Selanjutnya, tujuan dari pengelolaan konflik yaitu untuk meningkatkan pembelajaran dan kelompok hasil termasuk aktivitas atau kinerja dalam pengaturan organisasi. Selanjutnya yaitu teori konflik. Di sini ada 6 teori konflik. Yang pertama, teori hubungan masyarakat. Teori hubungan masyarakat berasumsi konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan antara kelompok berbeda dalam masyarakat. Perbedaan umumnya menyangkut suku, agama, ras, anggota golongan, maupun pilihan ideologi politik. Yang kedua, teori kebutuhan manusia. Teori ini berasumsi konflik yang berakar disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Banyaknya warga miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok memang rawan menimbulkan konflik sosial. Yang ketiga, teori negosiasi prinsip. Teori negosiasi prinsip menjelaskan teori disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan berbeda pandangan tentang konflik antara pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk menyelesaikan konflik perlu diadakan dialog dan perundingan sehingga kesepakatan dapat diterima oleh semua pihak. Yang keempat, teori identitas. Teori ini mengemukakan konflik disebabkan karena ancaman terhadap identitas kelompok yang seringkali berakar pada hilangnya warisan masa lalu, hak-hak adat, ulayat, dan tergerusnya nilai-nilai budaya. Yang kelima, teori kesalahpahaman antar budaya. Teori ini melibatkan konflik sebagai suatu proses yang disebabkan adanya ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi di antara berbagai ragam budaya dalam masyarakat. Untuk teori yang terakhir yaitu teori transformasi konflik. Teori transformasi konflik menganggap bahwa konflik disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu tahapan dalam mengelola konflik. Yang pertama, pencegahan konflik bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Yang kedua, penyelesaian konflik bertujuan untuk mengelola perilaku kekerasan melalui persetujuan. Yang ketiga, konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, resolusi konflik mengenai sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Yang kelima, transformasi konflik. Cara mengatasi sumber-sumber konflik sosial politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif. Sekian penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.